Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah etika profesi. Jika kita berbicara tentang etika profesi dan juga kode etik, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya sanksi dan juga pelanggaran. Tentunya kita sudah tahu ya bahwa sanksi dan pelanggaran ini adalah dua hal yang negatif yang harus kita hindari sebisa mungkin. Nah, memang kenapa? Karena sanksi ini berarti ada hukuman yang diberikan jika kita melakukan suatu pelanggaran. Sementara itu, menurut KBBI, sanksi itu adalah tanggungan, baik itu tindakan, hukuman, dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang. Nah, sanksi ini ada banyak jenisnya. Itu ada sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Sanksi pidana ini sanksi yang dijatuhkan apabila kita melakukan pelanggaran hukum pidana. Hukum pidana itu bisa dibilang yang lebih dikenal juga dengan hukum kriminal, tindakan kriminal. Contohnya pembunuhan, pencurian, perampokan, pembegalan, korupsi, itu masuknya ke pidana. Sementara itu sanksi perdata itu adalah sanksi atas pelanggaran hukum perdata. Sesuai namanya ya, perdata. Jadi perorangan atau individu. Sifatnya ini lebih personal. Contohnya menyangkut dua subjek hukum. Misalnya perceraian, kemudian ada warisan, sengketa tanah, hak asuh. Nah, hal-hal ini diatur dalam sanksi atau hukum perdata. Kemudian yang ketiga adalah sanksi administratif, yaitu sanksi yang dikenakan atas pelanggaran administrasi sesuai dengan undang-undang yang bersifat administratif. Baik misalnya itu membuat suatu pernyataan, membuat surat apa, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang dinamakan sebagai sanksi sosial. Sanksi sosial ini tidak tertulis seperti hukum-hukum atau seperti sanksi-sanksi yang pidana atau perdata tadi ya. Tapi sanksi sosial ini muncul secara otomatis karena orang-orang memiliki pemikiran yang sama terhadap perbuatan tersebut. Ini adalah salah satu contoh ataupun bentuk dari pengawasan sosial yang tujuannya adalah mencegah atau menangani sesuatu pelanggaran. Jadi, misalnya nih, ketika kita melihat ada dalam lingkup kecil kita saja ya, ada orang yang mengambil, yang sering mencontek misalnya. Contoh kan jelas perbuatan yang tidak baik gitu. Nah, ketika orang-orang lain yang merasa bahwa perbuatan yang dia lakukan tidak baik, kemudian dia menjauhinya ataupun dia kalau istilahnya sekarang julid ngomongin di belakang sehingga si orang ini kapok buat nyontek, nah itu masuk juga ke sanksi sosial. Kalau sekarang bahkan ada sering kita mendengar ada yang namanya cancel culture atau apa ya kalau bahasa Indonesia ya budaya pembatalan atau apa ya. Nah, jadi cancel culture ini biasanya eh, menimpa orang-orang yang dikenal sebagai public figure. Jadi orang-orang yang terkenal. Misalnya ada seorang aktor atau aktris yang aktingnya itu sudah tidak diragukan lah. Tetapi suatu ketika dia terkena kasus penyelundupan narkoba atau penggunaan narkoba. Sementara itu perannya di dalam film atau series itu biasanya sebagai orang yang baik, itu orang yang positif. Nah, maka dari itu tentunya orang-orang yang mengetahui ini lewat berita atau yang misalnya membaca berita, mengenali secara langsung, mereka akan melakukan suatu tindakan, suatu pikiran seperti ini, dia mah actingnya aja baik, tapi ternyata kelakuannya gini. Terus, ternyata yang dia tampilin itu bohong. Omongan-omongan seperti itu, sehingga orang-orang istilahnya meng-cancel atau kayak, dia jangan, semoga film selanjutnya diganti pemerannya, atau semoga dia nggak dapat job lagi, misalnya. Akhirnya si orang itu, si aktor atau aktris tersebut,
nganggur lama karena si produser malas milih dia karena banyak orang yang nge-cancel, takut filmnya nggak laku. Nah, itu termasuk ke dalam sanksi sosial. Hal ini juga bisa diterapkan ya dalam kehidupan berprofesi. Misalnya ketika ada satu katakanlah misalnya polisi. Nah, polisi ini ternyata dia ketahuan bahwa dia terlibat dalam kasus izin perjudian atau izin narkoba, sehingga diturunkanlah jabatannya. Sanksi sosialnya dia dijauhi juga rekan-rekan kerjanya, itu dalam kasusnya polisi. Kalau kemudian sanksi sosial lainnya juga misalnya ada dosen yang ketahuan bahwa dia eh, memanipulasi nilai karena ada mahasiswa yang membayar atau seperti apa, sehingga mahasiswa lain malas mengambil kelas di dosen itu. Nah, itu juga termasuk sanksi sosial. Jadi sekali lagi tidak bersifat administratif atau tidak tertulis, tapi merupakan salah satu bentuk pengawasan sosial. Nah, terakhir mungkin di sini kita akan membahas sedikit tentang perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Jadi dua-duanya ini jelas hal yang negatif, tapi ada perbedaannya. Kalau kejahatan itu delik hukum. Maksudnya delik hukum ini adalah, jadi sebelum ada peraturan tertulis pun, orang-orang udah tahu bahwa hal yang dilakukan tersebut adalah salah, seperti mencuri, kemudian membunuh, dan layak untuk dikenakan sanksi pidana. Sementara itu, pelanggaran adalah delik undang-undang. Dia dinyatakan suatu delik ketika dia sudah masuk ke dalam undang-undang atau ketika dia sudah masuk suatu peraturan. Jadi pelanggaran itu bisa hal kecilnya, misalnya nggak kecil juga sih, misalnya menyangkut waktu, keterlambatan. Nah, jika sudah disetujui, jika sudah diatur dalam suatu peraturan dan ada seseorang yang melanggar, maka itu termasuk dalam pelanggaran. Tapi kita nggak bisa bilang juga kan orang yang telat itu melakukan kejahatan. Nggak. Itu adalah contoh eh, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini, kita bisa hmm, eh, lebih mengetahui dan lebih memahami lagi terkait mata kuliah etika profesi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.